Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlianto AS Jubair, mahasiswa semester 7 kelas A kelompok A5 dengan NIM 1710201068. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perawatan dari CVC dan CVP. Sebelum masuk ke bagaimana cara untuk melaksanakan ataupun tindakan dari CVC dan CVP, saya sedikit akan menjelaskan tentang CVC dan CVP itu sendiri. Baik, langsung saja saya akan sedikit menjelaskan tentang terlebih yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang CVC. CVC adalah Central Venous Catheter. Pemasangan CVC atau Central Venous Catheter ini adalah prosedur seperti pemasangan infus, sama halnya pemasangan infus, tetapi pada pembuluh darah besar. Prosedur ini dilakukan untuk pengobatan jangka panjang yang berisiko bila dilakukan melalui infus biasa. Salah satunya adalah pemberian obat kemoterapi. Jadi itu untuk CVP sendiri itu diberikan pada pembuluh darah besar seperti itu. Untuk CVC sendiri itu diindikasikan atau diperuntukkan untuk pasien yang untuk pengambilan sampel darah yang dilakukan berkali-kali pasien, kemudian pemberian obat-obatan kemoterapi, kemudian transfusi darah, cuci darah atau hemodialisa, kemudian infus nutrisi, dan yang terakhir itu pemberian lebih dari satu jenis obat di satu waktu. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemasangan CVC ini, yaitu perintah gangguan ini penderita yang ada gangguan pembekuan darah, itu misalnya akibat rendahnya jumlah trombosit atau sel capping darah, itu nggak bisa. Kemudian perlu hati-hati juga karena pemasangan CVC itu berisiko menimbulkan perdarahan. Nah, ini kemudian pemasangan CVC juga pada penderita yang sepsis itu juga dapat memperparah infeksi yang dialami. Kemudian ketika sudah terpasang CVC, kemudian pasien juga ini akan mengalami risiko komplikasi. Berikut ada beberapa risiko komplikasinya. Yang pertama, penyumbatan di ujung kateter, kemudian kateter yang terlepas dari posisinya, dan yang ketiga itu ada penggumpalan darah. Kemudian yang keempat, memar, pendarahan dan atau infeksi pada area yang terpasang kateter, dan gangguan irama jantung yang hanya terjadi sementara. Kemudian terakhir itu ada penimbunan cairan pada rongga dada. Oke, itu tadi penjelasan tentang CVC. Mungkin sedikit saya akan mempraktekin bagaimana cara pelaksanaan dari pemasangan CVC ini atau Central Venous Catheter. Oke, yang pertama tahap prainteraksi seperti biasanya, kemudian ada tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi atau tahap evaluasi. Oke, saya sudah membaca buku, langsung saja saya praktekin. Baik, saya telah membaca buku rekam medis pasien, saya telah mencuci tangan, saya telah mempersiapkan alat, dan saya siap melakukan tindakan. Oke, masuk ke tahap orientasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alfi. Ya, baik, saya Pak Fadli yang bertugas pada siang hari ini. Saya telah membaca buku rekam medis pasien Bapak dengan Bapak Alfi. Sebelumnya Bapak Alfi aslinya Sleman nggih. Slemannya di Gamping nggih. Ya.
Baik, saya telah membaca buku rekam medis Bapak bahwa hari ini Bapak akan mendapatkan perawatan tentang CVC. Oke, CVC itu yaitu memasukkan kateter ke tubuh Bapak seperti halnya yang terpasang di kateter di tubuh Bapak, cuman ini diperuntukkan untuk pasien-pasien tertentu seperti itu, Pak. Oke. Untuk pelaksanaan ini memakan waktu sekitar 5-10 menit. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan perihal privasi? Bapak tenang saja, untuk privasi saya selalu jaga. Baik, kalau misalnya tidak ada Pak, langsung saja ya kita melakukan tindakan. Mohon partisipasinya Pak. Sebelum masuk ke tindakan adalah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama gunakan sarung tangan, kemudian mengatur posisi tidur pasien senyaman mungkin. Oke Pak, boleh Bapak naik sedikit ya, setengah duduk kalau bisa Pak. Oke, kalau misalnya sudah pas, oke langsung saja ya. Kemudian pasang perlak dan pengalas di bawah tempat insert, bahwa misalnya pemasangannya di bagian tangan sini, berarti di bawah tangan sini dipasang perlak, kemudian buka balutan. Oh, ini kalau misalnya yang sudah terpasang ya, jadi kita jelaskan ke pasien tadi itu, Pak, ini saya akan perawatan melakukan CVC ini sendiri. Baik, kemudian mengobservasi kepatenan, kemudian menginspeksi ada beberapa tanda infeksi, kemudian mengoleskan daerah yang insersi dengan NaCl, jadi membersihkan area yang ada CVC-nya, kemudian mengoleskan antibiotik, kemudian yang dioleskan itu insersinya ya, yang ada lubang infusnya itu, kemudian menutup insersi dengan kasa kembali, kemudian difiksasi dan membereskan alat seperti itu. Kemudian bersihkan alat, setelah itu masuk ke tahap terminasi. Baik, bagaimana perasaan Bapak? Apakah sudah tidak merasa terganggu dengan infus ini? Baik, kalau misalnya Bapak merasa lega karena sudah saya bersihkan, alhamdulillah luka Bapak baik, maksudnya area yang ada infusnya itu tidak mengalami infeksi, dan insyaallah ini bakalan tidak terjadi infeksi. Seperti itu Pak ya. Baik, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Jika ada yang ingin Bapak tanyakan, oke. Kalau misalnya tidak ada, kalau misalnya Bapak perlu ada apa-apa, Bapak tinggal pencet tombol di samping, atau Bapak menyuruh keluarga Bapak untuk ke ruang perawat. Makasih. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya tutup. Saya permisi dulu Pak ke ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang perawatan CVP. Kalau tadi CVC, nah sekarang perawatan untuk CVP. Oke, sebelum masuk ke perawatan CVP, mungkin saya akan sedikit menjelaskan apa itu CVP. Oke, CVP itu adalah memasukkan kateter ke ateline dari vena tepi sehingga ujungnya berada di dalam atrium kanan atau di muara vena cava. CVP tersebut disebut juga kateterisasi vena centralis atau KVS. Oke, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengetahui, pertama, satu, tekanan vena centralis, kemudian kedua, memberikan total parental nutrisi atau TPN, makanan kalori tinggi secara intravena itu, lalu langsung ke pembuluh darah. Kemudian mengambil darah vena itu. Kemudian yang keempat itu memberikan obat-obatan secara intravena. Kemudian kelima, memberikan cairan dalam jumlah banyak atau waktu yang singkat. Kemudian terakhir itu dilakukan pada penderita yang gawat.
Itu untuk tujuannya. Oke, langsung saja kita ke untuk mempraktikin bagaimana cara perawatan CVP. Oke, untuk seperti biasanya untuk caranya itu ada 5 tahap: tahap prainteraksi, orientasi, tahap kerja, dan terminasi. Oke, seperti biasanya untuk tahap prainteraksi saya sudah mempersiapkan alat, saya sudah mempersiapkan diri saya sudah membaca buku rekam medis pasien, dan saya siap melaksanakan perawatan CVP. Oke, kemudian masuk ke tahap orientasi. Baik, assalamualaikum Pak Alfi. Perkenalkan, saya Perawat Fadli yang bertugas pada siang hari ini. Betul dengan Bapak Alfi, asal Sleman Gamping nggih. Umurnya 59 tahun nggih. Oke, baik. Saya telah membaca buku rekam medis pasien Bapak bahwa Bapak pada hari ini mendapatkan perawatan CVP. CVP itu untuk perawatan untuk kateter yang terpasang pada tubuh Bapak, seperti itu Pak. Gunanya untuk memberikan rasa nyaman pada kateter Bapak. Oke, untuk prosedur ini dilakukan selama kurun mungkin sekitar 5-10 menit, seperti itu Pak. Untuk privasi Bapak saya jaga. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Kalau misalnya tidak ada, bisa langsung kita mulai bersama-sama dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama itu memberitahu kepada pasien akan dimulai perhitungan CVP. Kemudian memposisikan posisi badan pasien senyaman mungkin. Kemudian yang ketiga itu menentukan 0 point, yaitu dengan cara menentukan titik pada interkosta 4, kemudian ditarik ke arah tengah aksila. Jadi kalau misalnya pasiennya pakai kemeja, disuruh buka, kemudian pasiennya posisikan semivoler kalau boleh senyaman mungkin, kemudian dicari interkosta yang keempat, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian tarik ke arah pertengahan aksila ketek, aksila ketiak. Kemudian leveling, yaitu mensejajarkan jantung atau atrium kanan dengan skala pengukur manometer. Nah, kemudian dilihat catat untuk 0 poinnya ada berapa angka. Kemudian mengklaim semua saluran ke pasien atau saluran obat dan saluran pengukuran CVP. Kemudian mengalirkan NaCl ke selang manometer dengan titik di atas nilai normal CVP. Nah, sebelum dialirkan itu terlebih dahulu, mohon maaf saya ketinggalan, itu kita cek dulu apakah di selangnya itu ada, di kateternya itu ada terjadi emboli atau tidak, atau ada pengosong, ada udara atau tidak. Kalau misalnya ada, kita keluarkan dulu. Kalau misalnya tidak ada, bisa langsung kita laksanakan. Kemudian langsung saja masuk ke NaCl, dialirkan NaCl, kemudian mengalirkan NaCl dari manometer ke CVC. Jadi kan tadi di NaCl ke manometer. Nah, sekarang manometer ke titik mengalirkan NaCl ke ini, kemudian alirkan lagi NaCl dari manometer ke CVC pasien, atau buka klem saluran yang tadi hanya untuk NaCl ke manometer, sekarang manometer ke tubuh pasien, seperti itu. Kemudian tentukan nilai CVC dan
modulasi pada manometer, kemudian menghitung hasil CVC, mengklaim kembali saluran perhitungan tadi CVC, dan membuka klaim saluran maintenance-nya. Kemudian bersihkan alat, memberitahu pasien bahwa tindakan sudah selesai. Seperti itu. Kemudian masuk ke tahap terminasi. Baik, terima kasih Pak telah bekerja sama dengan saya. Oke, alhamdulillah ini untuk angka CVC Bapak angka CVC Bapak normal. Jika ada yang ingin bertambah, ada yang ingin Bapak tanyakan, kalau misalnya tidak ada, marilah kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Pak, saya izin pamit. Jika Bapak ada sesuatu, bisa tekan tombol sebelah atau bisa Bapak suruh keluarga Bapak untuk ke ruang perawat. Baik, terima kasih Pak. Sekian, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.